Tapi aku mau ngingetin lagi kalau nanti untuk di sesi tanya jawab untuk pertanyaan tercepat akan kita berikan goodie bag dari Something. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab karena kita akan main games dulu Kak Irda. Jadi kita akan main games dan aku akan kembalikan ke MC terlebih dahulu. Silakan MC. Oke, makasih Tifara. Oke, Kariska, apakah masih hadir Kariska? Halo. Oke, halo. Oke, ternyata insightful banget ya Kariska pemaparan dari Kak Irda gitu. Banyak informasi baru yang bisa didapetin gitu, yang bisa bermanfaat juga nih bagi aku. Makanya tadi aku juga serius banget gitu ya ngelihat penjelasannya gitu. Dan bentar lagi bener kata Kak Tifara, kita bakal main games nih. Gamesnya itu berupa quizzes. Nah, teman-teman bisa langsung aja nih akses quizzesnya dan langsung masukkan kodenya yang ada di layar. Kayak udah di share screen nih ya. Dan kayaknya udah lumayan banyak yang join dan tolong ya pastikan teman-teman joinnya pakai nama asli, jangan pakai nama samaran biar gak bikin bingung nanti. Dan jangan lupa nanti untuk memenang quizisnya 2 orang itu akan mendapatkan goodie bag dari Something juga. Oke, kita tunggu dulu kali ya 1 menit nih. Ya, sepertinya udah pada mulai masuk nih, Kak. Kita tunggu ya. Hai teman-teman, kita seru-seruan bareng nih. Yang pastinya nanti soalnya tuh nggak jauh-jauh sih dari materi yang barusan tadi. Belum pada lupa kan ya? Oke. Iya, harusnya sih nggak lupa lah ya, Kak. Mungkin sebelum mulai nih, aku mau tahu nih dari teman-teman gimana sih tadi perasaannya selama pemaparan materi. Boleh nih ketik nih di kolom chat gitu ya, gimana kesan kalian nih terhadap pemaparan dari narasumber kita yang keren ini tadi oleh Kak Irda, gimana? Wah, ternyata banyak yang bilang seru, relate. Ada yang bilang relate ya. Iya. Aku sih dari tadi juga tidak teralihkan nih pandangan aku nih dari materi yang udah disampaikan sama Kak Irda nih, keren banget sih. Kayak wah, ngerasa tertampar nih kita nih. Langsung kebuka ya pikiran kita ya tentang pasangan. Terbuka mata dan pikirannya ya. Iya, bener-bener nih Kak Widi. Gimana, sudah sampai mana ya teman-teman bergabung? Oh, berasa dinasihatin. Iya, bener juga sih. Dinasihatin sama kakak online nih dari Kak Irda. Oke, ini kalau dilihat kayaknya udah mentok nih di 28 nggak ada. Oh, ada lagi yang masuk 29. Oke deh. Ya, Hmm, apakah ada yang mau masuk lagi? Oke, ada yang masuk lagi. kita tunggu nih teman-teman sampai 30. Ayo cepet-cepet. Kita bakalan mulai nih kalau udah 30 orang. Ternyata sudah sampai 32, Kak. Oke, kayak Oke, masih berarti mungkin banyak yang sampai 35 kali ya. Gimana nih? Setuju nggak nih Kak Widi? boleh, Kak, boleh. Coba kita tunggu dulu ya sebentar lagi. Oke, 34 satu lagi nih. Ayo teman-teman semua. Ayo Yap, teman-teman, langsung kodenya. baru Oke, aja aku ternyata pengen ikutan nih kalau gak ada yang mau join nih. nggak ada yang mau join, satu lagi gitu ya. Iya. Oke, kita Oke, mulai aja nih ya. ya kita Langsung mulai. siap-siap teman-teman. Satu, dua, 3. tiga. Apa sih soalnya ya? Aku juga penasaran sih. Oke, untuk soal pertama, oh nggak ada ding soalnya tadi. Kita cek dulu nih nama-namanya nih. Oh, aman ya. Aman nih. Ternyata yang memimpin siapa nih, Kak? Adelia. Yap. Oke, ternyata. Oke, langsung Oh, duduk posisi lagi. Sabrina, posisi teratas. Sih, keren banget nih.
Agak Wuss. sulit nih ya ternyata ya. Iya. Waduh. Wah, langsung ke pindah. Keren banget sih. Wow. Antusiasnya keren, keren, keren. Langsung cepet-cepetan aja nih, teman-teman. Iya, hitungan detik loh Kak, Nggak ini usah. langsung. Iya. Gak usah pakai mikir lagi, udah langsung klik-klik aja ya. Wah, berarti Din. pertanyaannya nih mudah nih ya Kak, atau emang pesertanya nih emang memperhatikan banget nih ya pemaparan dari narasumber kita, keren banget. Iya. Odin di posisi teratas. Kira-kira siapa sih yang menang nih? Gue juga penasaran sih. Sabrina. Wow, wow. Dengan skor 5.600. Oke, Din. sekarang Din mungkin. Pasti soalnya gampang-gampang banget sih ya. Iya, Aku jadi pengen ikutan sih. Cuma nggak boleh ya? nggak bisa Kak sayangnya. Oke. Oke, Wah, kayaknya udah 8. ini ya. Ayo, Kayaknya Din masih coba. teratas nih. Mm-mm. Oke, kita Wah, perhatiin terus aja nih. udah 9 soal. Monica menyusul nih teman-teman. Oh, tidak. Wow. Oke. Sebentar lagi nih. Ayo. Yap. Gimana nih? Siapa ya pemenangnya? Iya nih, kita harus nunggu sampai 10 nih Kak, biar tahu nih siapa Iya. pemenangnya. Tapi kok jadi aku yang nggak sabar ya? Tapi nggak sabar juga ya ngeliatinnya. Goodie bag-nya juga menarik Oh, banget lagi ya kan? Kak. Produk something. Oh, udah 10 ya? Wah, keren banget. Selamat nih kepada Monica dan Bukan, bukan. Fari. Oh, belum ya? Iya sih. Iya. Yang udah 10 nih berarti Farika dan satu lagi ya berarti. Oke. Coba kita perhatiin dulu. Oke. Kira-kira teman-teman udah sampai mana nih? Wait. Oke. Tapi kira-kira ngejawab soalnya sambil galau gak ya? Sambil Sambil kebayang-bayang gitu. Gimana ya ini ya? Tapi jangan dong, kan kita pengen seru-seruan bareng nih sekarang kan, dapat pengetahuan baru, pastinya nanti kita dapat hubungan yang lebih baik juga, gitu. Gimana, sudah aman? Oh udah nih, udah dapet nih Kak Widi, boleh disebutin siapa pemenangnya? Oke, jadi selamat kepada Avan dan Clarissa. Benar ya berarti ya dua itu? Yap, Yeay, oke. selamat ya. Udah. Selamat kepada dua pemenang kita nih hari ini. Nah, untuk Avan dan Clarissa, nanti boleh di screenshot ya dan kirim ke DM Renata. Yap, oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab nih. Pasti dari tadi teman-teman udah banyak kan mikir, aku pengen kasih pertanyaan ini deh ke Kak Irda nih. Nanti gimana ya? Jadi mungkin sekarang aja nih kita serahin kembali ke moderator kita, Kak Tifara. Oke, terima kasih MC. Kembali lagi bersama aku. Nah, tadi kan aku di awal juga sudah bilang kalau penanya tercepat akan mendapat goodie bag dari something. Nah, sekarang aku mungkin hitung aja kali 1, 2, 3 biar kita bisa siap-siap gitu ya, siapa penanya tercepat dan ingin bertanya. Oke, jadi sesi tanya jawab akan aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, oke. Yang pertama tadi aku melihat Corina Isabella. Oke, untuk Kak Corina, silakan boleh ditanyakan terlebih dahulu pertanyaannya, boleh on mic. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Benar. Baik. Jadi pertanyaan saya pernah melihat di sosial media, kenapa seseorang tidak segera memiliki pasangan karena kurang menggunakan feminine energy atau masculine energy. Nah, tanggapan kakak sendiri itu tentang statement itu bagaimana? Lalu jika statement itu benar, bagaimana cara kita menggunakan feminine energy atau masculine energy? Terima kasih, Kak. Oke. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak. Langsung dijawab ya. Boleh tanya dulu ya sama Kak Korina, berhubung saya pribadi tidak familiar gitu sama feminine energy sama masculine energy. Boleh dijelasin dulu nggak sedikit yang Kak Korina tangkap gitu dari feminine energy sama masculine? Jadi kalau saya baca-baca itu ya feminine energy itu kayak energi yang ada di dalam wanita, atau masculine energy itu energi yang ada dalam pria. Jadi seperti kayak wanita itu pada umumnya kan lemah, habis itu kayak manut, kayak gitu-gitu. Jadi yang bukan dominan, bukan mendominasi dalam suatu hubungan, yang kayak manut gitu lah intinya. Oh, I see. Jadi pertanyaannya apakah jadi kakak pernah membaca bahwa mereka yang punya feminine energy sama masculine energy ini kalau punya energi tersebut jadi mempermudah mereka dapat pasangan gitu ya, kalau nggak ada jadi mempersulit mereka untuk dapat pasangan gitu ya. Betul. Oke. Sejujurnya saya belum pernah membaca, maksudnya membaca riset yang seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi ini adalah sesuatu yang masih miss saya ketahui, tapi bisa jadi nih berarti kan bahwa kita harus punya ciri-ciri gender tertentu gitu ya. Apakah kita punya ciri-ciri gender tertentu yang common gitu di masyarakat. Jadi perempuan mestinya lemah lembut gitu ya. Kalau laki-laki mestinya tegas, tidak boleh menangis gitu ya. Jadi kalau kita feminim berarti kita akan lebih mudah dapat pasangan, dan yang maskulin akan lebih mudah dapat pasangan gitu ya. Kalau dari hal tersebut, mungkin kalau dari ciri-ciri gender, sejauh yang saya baca itu tidak mempengaruhi sih ya, bagaimana itu akan mempermudah atau mempersulit kita dalam pencarian pasangan. Apalagi zaman sekarang ya, mungkin kalau dulu iya, karena zaman dulu memang budaya masyarakat ya, gender itu masih sangat kental ya. Jadi gender perempuan tuh kayak ada patokannya gitu ya, perempuan harus bagaimana dan bagaimana, laki-laki juga harus bagaimana dan bagaimana. Tapi makin ke sini yang namanya gender terus udah mulai mengarah ke gender equality, gender pun mulai ngeblend gitu Kak. Jadi bahkan kita udah nggak bisa bilang lagi tuh perempuan lemah lembutnya yang kayak gimana gitu. Bahkan banyak juga kok perempuan-perempuan strong gitu ya, yang jadi leader di luar sana. Jadi dan itu nggak mempersulit mereka dapat pasangan ya. Jadi bagaimana gender energi gender kali ya yang tadi disebutkan, enggak, kemungkinan besar tidak berpengaruh ya, karena bagaimana kita memperoleh pasangan itu banyak faktor-faktornya ya, akan tergantung juga pada ketertarikan atau selera dari masing-masing orang juga ya. Jadi belum tentu ada orang yang suka juga cewek lemah lembut, belum tentu ada maskulin, misalkan kita sukanya, kalau zaman dulu mungkin maskulin itu kayak cowok-cowok yang kebapaan gitu ya, yang cool, yang dingin, tapi mungkin arahnya sekarang ke sini enggak, malah pengen laki-laki itu lebih bisa berbagi tanggung jawab, pegang pekerjaan kita juga ya, maksudnya pekerjaan rumah tangga juga kalau bisa dong dikerjain sama laki-laki gitu. Jadi si gender ini sudah memudar, sehingga menurut saya sih gender nggak terlalu mempengaruhi. Gitu ya Kak Korina, mudah-mudahan jawabannya jelas dan membantu ya.
Oh, berarti statement tentang feminine energy atau masculine energy itu mempengaruhi kita dapat pasangan atau enggak itu salah ya? Bisa dibilang seperti itu. Iya. Tapi mungkin aja ada referensi yang terlewat gitu ya oleh saya. Jadi mungkin butuh kita pelajari lagi lebih lanjut ya, Kak Baik. Korina. Terima kasih banyak Iya. ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Korina atas pertanyaannya dan juga Kak Irda atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya, boleh langsung saja raise hand. Oke, di sini ada Kak Afan. Silahkan Kak. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Irda. Selamat sore. Sore, Kak Iya. Afan. Jadi saya ingin lebih ke bertanya tentang healthy relationship ya, yang soal terutama yang environment sepertinya sih Mbak saya tanya. Saya itu punya keresahan Mbak. Jadi sama pasangan saya itu udah pernah ngobrol tentang environment itu sebenarnya yang bermasalah itu ada di saya gitu. Saya itu kadang masih berpikir dengan family saja gitu saya belum bisa berdamai. Bisa gitu ke rumah. Saya sendiri itu belum bisa membangun healthy relationship di dalam sendiri. Kalau saya mau ngajak orang lain itu kesannya saya malah mengajak seseorang masuk ke dalam bencana seperti tanda kutipnya. Nah itu saya ingin bertanya itu sih dari sisi environment-nya sendiri. Begitu Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Kak Afan. Saya tanya lebih lanjut ya, biar jawabannya bisa lebih jelas. Tadi berarti concern-nya Kak Afan itu tentang ada lingkungan gitu yang belum memfasilitasi relasinya gitu ya? Iya. Oh. Iya. Tapi dari sisi misalkan dari sisi dirinya, partnernya, terus bagaimana relasinya sebenarnya baik-baik aja. Gitu, Kak. Iya, kalau dari saya checklist tadi itu ya, saya kan juga webinar sama pasangan saya ini, saya saling checklist gitu. Oh, iya. Pasangannya Ya. dari sini juga nih? Iya, di sini sih. Oh, luar biasa. Halo, pasangannya Kak Afan. Oke, terus gimana? Ya, itu. Jadi kalau dari kami berdua, karena memang kita juga saling monitoring gitu ya, kayak tahun kemarin itu apa yang masih kita salah, sekarang tahun ini udah diperbaiki itu gimana, terus dan selanjutnya ya itu saya udah emang sekian tahun kan ya sudah pacaran begitu, saya udah merasa kalau wah ini sebenarnya ada masalah kayak gini itu bukan halangan, sebenarnya malah jadi pelajaran gitu buat kita berdua. Nah, masalahnya dari sisi environment saya sendiri itu kan saya juga ada kendala di rumah gitu, yang saya sendiri sulit menghandle gitu buat saya sendiri pribadi saya itu. Nah, itu membuat saya kepikiran gitu loh, kalau ini nanti di rumah aja belum beres, saya bawa orang baru ke rumah begitu, takutnya nanti malah chaos juga gitu. Karena kan dua keluarga itu dipertemukan begitu Mbak. Sehingga Betul. saya sendiri belum bisa pede bilang ke orang tuanya si pasangan saya juga begitu. Oke, jadi permasalahannya ada di luar relasi ya sebenarnya ya. Nah, kabar baiknya sebenarnya adalah masalah ini ada di luar dari relasi Kak Afan sama Kak siapa nih tadi di halo nih, Kak Nur Aini. Ya, benar ya? Itu ya pasangannya ya? Iya, Mbak. Kabar baiknya adalah permasalahan kakak-kakak ini sebenarnya di luar relasi. Kenapa jadi kabar baik? Ya itu memang faktor yang sangat penting juga untuk diperhatikan ya. Tapi setidaknya antara Kak Afan sama Kak Nur Aini tidak ada permasalahan yang begitu berarti ya. Berarti pada dasarnya udah klop nih, gitu. Tinggal luarnya aja. Ya. Nah, tapi apakah jadi gini, faktor lingkungan itu dia penting dan kalau sebenarnya bisa tetap jalan aja, maksudnya bisa tetap ya udahlah itu nanti permasalahan yang akhirnya bisa teman-teman selesaikan bareng-bareng gitu nantinya bersama gitu, walaupun kan udah komit ya
Kalau udah komit bareng-bareng, permasalahan lingkungan ini pada akhirnya bisa diselesaikan belakangan gitu. Tapi tetap aja kalau didiamkan pun masalah environment ini seringnya jadi time bomb. Jadi masalah yang ujung-ujungnya nanti meledak di belakangan kalau tidak didiskusikan di awal. Gitu. Jadi sebenarnya jangan nggak pede sih Kak, tapi lebih ke arah ada nggak yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena toh kakak berdua ini udah kuat gitu. Tadi saya dengar juga ada upaya berkelanjutan gitu ya, mengevaluasi relasi, ini patut dicontoh loh. Contoh healthy relationship ya. Jadi ada upaya itu saja kakak-kakak yang maksudnya yang permasalahan sulit itu kan menyatukan dua pribadi itu juga sulit ya dibandingin menyatukan keluarga gitu ya. Menyatukan dua pribadi aja kakak-kakak bisa melalui gitu ya, asal kakak-kakak bisa berkomunikasi dan mencari problem solvingnya bersama-sama, mudah-mudahan permasalahan environment ini bisa dihadapi gitu. Jadi mungkin selama ini fokusnya nanti jadi masalah akhirnya jadi nggak berani, mending sekarang fokusnya ya udah apa kekuatan yang kita punya untuk akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di lingkungan itu. Kakak udah punya kekuatan nih. Jadi tinggal ya udah apa nih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Apakah mungkin bisa dibicarakan, apakah mungkin butuh PDKT, tapi yang penting kakak-kakak berdua, nggak sendirian gitu. Mungkin jawaban saya kurang lebih seperti itu ya Kak Afan sama Kak Nur Aini. Saya sih berharap semoga pada akhirnya berani ya bareng-bareng. Jadi walaupun menghadapi masalah gandengan tangan bersama gitu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Afan dan juga pasangannya ternyata sangat menginspirasi kita ya untuk mengikuti webinar tentang hubungan. Mungkin bisa menjadi salah satu solusi gitu ya kalau misalkan di hubungan ada masalah, jadi kita di sini bisa sama-sama belajar dan setelah ini mungkin bisa dievaluasi dan dapat membantu permasalahan yang mungkin sedang terjadi gitu di hubungan. Terima kasih Kak Afan dan juga pasangan dan juga Kak Irda atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman adakah lagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Oke, kalau malu boleh juga kirim di chat. Oke. Sini ternyata aku kaget juga dan sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin nanti kalau aku mungkin punya permasalahan atau apa, boleh nih kayak Kak Afan dan pasangan gitu ya ikut webinar dan kita juga bisa sama-sama kayak checklist gitu apa aja sih yang dibutuhin dalam hubungan yang mungkin bisa diperbaiki dan mendapatkan solusi gitu ya setelah mungkin tanya dari Kak Irda juga. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh loh, kalau misalkan malu, boleh chat aja, private chat ke aku langsung. Nanti aku bacain, mungkin tanpa disebutkan namanya. Oke. Oke, kalau ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin aku boleh bacakan ya Kak Irda dari Kak Josephine Angelina. Oke, halo, aku mau nanya, kalau misalnya pasangan aku ini tipe yang suka menghindari masalah, sedangkan aku tipe yang mau menyelesaikan masalah. Nah, itu tandanya tuh aku harus waspada karena personality dia yang suka menghindar dari masalah, atau justru itu tanda bahwa kita bisa melengkapi satu sama lain. Oke, untuk Kak Irda mungkin boleh. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Tifara. Lucu sih ini pertanyaannya ya. Jadinya tentang apa suka menghindari masalah atau yang satunya suka menghindari masalah, yang satunya suka menyelesaikan masalah, gitu ya. Mungkin kita lihat dulu kemungkinan yang akan terjadi nih ya, karena yang namanya relasi kan penuh dengan masalah. Berarti kalau tipe pasangan yang seperti ini berarti Kak Josephine berarti nanti perlu selalu mengambil keputusan dalam berbagai permasalahannya gitu ya. Nah, tadi saya bilang sebenarnya kalau red flags itu bisa diberlakukan kayak checklist yang udah pasti gitu ya. Jadi memang sebenarnya harus lihat konteks relasinya lagi, orangnya lagi dan lain sebagainya. Nah, tapi itu tadi konsekuensi negatifnya adalah
di masa depan kakak akan berhadapan dengan banyak masalah, dan kalau tipe menghindari masalah biasanya selalu begitu ya. Tapi saya nggak tahu sih kalau di pacarnya Kak Yosefin gimana ya. Tapi biasanya kalau orang yang punya cara coping, ini namanya coping stress ya. Coping stress itu ada yang fight, ada yang flight. Yang fight itu kayak Kak Josephine. Jadi kalau punya masalah diselesaikan ya. Kalau yang flight, kalau ada masalah kabur. Nah, makanya lihat-lihat dulu dia tipe kabur yang gimana. Karena ada juga orang yang kabur dulu sebentar, perlu menyelesaikan emosi-emosi dulu baru balik lagi. Setelah itu dia bisa nyelesain masalah, atau at least dia bisa diajak diskusi walaupun dia nggak bisa memutuskan misalkan. Jadi tipe menghindarnya yang kayak gimana. Tapi kalau yang tipenya menghindar, menghilang, suka meninggalkan kakak untuk akhirnya beresin permasalahan sendiri, nah itu mungkin mulai ke arah red flags ya. Karena kemungkinan ke depannya coping stres orang biasanya mirip. Begitu-begitu lagi. Kalau suka menghindar ya sukanya menghindar terus. Kalau tipe pemecah masalah dia akan fight terus ketika ada masalah. Jadi lebih baik, jadi kalau saya sarankan daripada kita menyimpulkan, udah red flag langsung menjawab, didiskusiin sama pasangan. Kamu tuh suka ngehindarin masalah gitu. Terus dicari solusinya. Kalau memang itu mengganggu, boleh nggak next kalau ada masalah, kamu jangan langsung melarikan diri, tapi ngobrol dulu sama aku. Kalau dia menunjukkan progres itu, dia menunjukkan bahwa dia ada ke arah, dia menyadari bahwa dia menghindar dan mau untuk mengatasi permasalahan yang ada di coping stress-nya dia tadi, itu nggak jadi red flags lagi ya, karena orangnya mau berubah. Jadi red flags itu jangan diberlakukan kaku. Catatannya adalah kalau dia mau berubah, si red flags ini jadi nggak red flags lagi. Karena ada upaya untuk dia mau melakukan sesuatu dari red flags-nya. Gitu, Kak. Jadi dicek dulu gimana avoid-nya, alasannya dia menghindar itu kenapa, lalu diajak bicara, dan kalau memang itu mengganggu, diskusikan yang memang kakak inginkan tuh seperti apa. Ya, kalau dia akhirnya menunjukkan perubahan ke arah sana, ya udah, berarti kan nggak jadi problem lagi kan di masalah, di masalah sih, di relasi maksudnya. Jadinya udah deh, relasinya tetap walaupun ada masalah, tapi tetap bisa bertumbuh dari relasi itu. Gitu Kak Josephine. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, wah ini tadi kalau dari yang aku lihat ini berkaitan dengan materi dari Kak Irda tadi, di mana di suatu hubungan butuh kompromi dan komunikasi ya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang janggal bisa dikomunikasikan dulu, bisa kompromi dulu. Dan kompromi dan komunikasi itu akan mendapatkan ujung yang lebih baik lagi dan terus berproses dalam hubungan, atau ternyata tidak ada perubahan gitu ya. Mungkin setelah itu kalau misalkan tidak berubah, mungkin itu bisa ditindaklanjuti lagi gitu. Oke, nah sayang sekali ternyata pertanyaan Kak Josephine tadi adalah pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini. Terima kasih untuk segala materi yang dibawakan oleh Kak Irda dan juga semua yang sudah bertanya di webinar kali ini. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang hubungan, boleh mungkin cek aja di IG-nya Kak Irda mungkin ya. Jadi kalau Kak Irda punya mengadakan webinar lagi atau menjadi narasumber di suatu tempat, teman-teman bisa ikut dan mungkin mendapatkan insight lagi di sana gitu. Jadi terima kasih kepada Kak Irda yang sudah membawakan materi yang sangat insightful dan juga menginspirasi kita semua. Mungkin teman-teman di sini bisa kasih reaction ke Kak Irda, dan juga di kolom chat mungkin ingin mengucapkan terima kasih ke Kak Irda. Oke, dari aku pribadi ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Kak Irda Zara karena sudah membawakan materi yang sangat baik untuk kita semua. Oke, kalau gitu berarti sesi untuk materi sudah selesai. Aku Tifara Gloria sebagai moderator ingin undur diri dan aku akan mengembalikan ke MC. Silakan MC. Oke, terima kasih kepada Kak Irda Zahra dan moderator kita Kak Tifara. Wah, ternyata luar biasa banget nih teman-teman pertanyaan yang udah dikasih ya kan. Teman-teman tadi udah 3 orang penanya memberikan pertanyaan yang luar biasa banget.
Nah, benar juga tadi Kak Tifara bilang, kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang masih ingin diberikan, teman-teman boleh banget langsung mengunjungi Instagram @irdazahra. Aku tadi juga ngeliat sih Instagram Kak Irda Zahra tuh banyak banget konten-konten yang menarik banget nih, bisa jadi dasar kita buat permasalahan yang kita alami gitu. Boleh banget langsung kunjungin ya teman-teman. Tapi setelah banyak banget sesi-sesi yang udah kita lalui, kurang banget kalau misalnya kita nggak ada sesi foto bersama nih. Mungkin kita langsung serahin aja ke operator kita, Kak Dito Naufal. Apakah sudah siap di sana? Oke, siap. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam dulu ya. Ayo Oke. teman-teman dulu kali ya, boleh tungguin nih yang belum pakai hijab atau yang mau touch up dulu juga boleh banget, kita masih tungguin. Jangan lupa untuk virtual background-nya ya teman-teman. Oke, kita cek dulu nih. Udah semua belum ya? Oh, masih ada nih yang belum aktif kameranya. Iya, kayak masih banyak nih ya Kak, Ayo teman-teman. yang masih Iya. off. Yuk mungkin kita tungguin 1 menit gitu ya. Iya, tunjukin wajah tampan dan cantiknya dong teman-teman. Biar kita foto bareng nih. Biar ada memori-memori yang bisa kita simpan. Ya mungkin lagi pada siap-siap kali ya nih Kak Widi. Mungkin selagi kita nunggu nih ya Kak, aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman lupa untuk bikin syarat giveaway-nya karena lumayan banget kan hadiahnya, dapat goodie bag dari Something kapan lagi gitu, dapat secara gratis. Jadi jangan lupa langsung dibikin ya giveaway-nya dan bakal kita umumin juga nih di acara ini. Ya benar, sebentar lagi kita bakalan lihat nih gimana sih konten-konten menarik yang udah teman-teman buat nih di Instagram story masing-masing. Mungkin dari tim panitia boleh bantu cek ya. Pasti keren-keren banget sih, aku juga penasaran nih, pengen lihat. Coba nanti kita pilih 2 pemenang dari giveaway. Lumayan sih, kapan lagi kan dapat goodie bag dari Something. Oke, ini langsung aja atau gimana? Oke, boleh. Ini ada gaya khususnya nggak nih Kak Rizka dan Kak Widi? Atau bebas Oh, aja? boleh dong. Gaya khususnya apa ya Kak? Gimana tuh? Atau mau bebas aja nih? Kayaknya bebas aja. Mengekspresikan diri ya. Oke, boleh nih bebas aja nih Kak Dito. Oke, nanti bakal aku foto. Aku hitung 1-3 ya. Oke, aku mulai. Ya. 1, 2, 3. Oke, buat slide selanjutnya sebentar. 1, 2, 3. Atau mau ada gaya kedua atau gimana? Atau mau udah? Terakhir kali ya, kayak gak berasa sih kalau 2 doang nih. Gini aja, the one. Oke, 2. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah ter-screenshot semua, dibalikin kembali ke MC. Iya. Oke, makasih Kak Dito. Nah, setelah foto bersama nih Kak Rizka, ini saat yang ditunggu-tunggu ya, tadi udah aku bilang, yaitu pengumuman 2 pemenang door prize yang akan memenangkan goodie bag dari Something. Mungkin ini dari panitia udah ngasih tahu nih Kak siapa pemenangnya, jadi langsung aku bacain aja nih ya. Untuk pemenang door prize ya, yang pertama yaitu dari @tis.indrahayu, dan yang kedua selamat kepada Adis VRDHNY. Nah, selamat ya kepada 2 pemenang door prize. Mungkin nanti bisa DM relation juga bisa kali ya kalau untuk klaim hadiahnya. Iya, benar banget. Nah, teman-teman, aku juga nggak lupa nih, pengen ingetin ke teman-teman semua, kalau nanti dari pihak kami akan menghubungi beberapa orang yang beruntung untuk mendapatkan free konsultasi selama 90 menit.
Nah, dihubungnya itu setelah H+1 acara atau dengan maksimal H+3 acara. Jadi teman-teman siap-siap ya untuk mendapatkan kabar baik itu. Oke. Wah, ternyata bisa dapet free konsultasi kapan lagi nggak sih, Kak? Keren banget nggak sih? Makanya beruntung banget yang bisa ikut webinar ini. Dan nggak terasa nih, Kak Rizka, kita udah ada di penghujung acara. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, sponsor, dan media partner yang sudah berkontribusi untuk kelancaran acara webinar pada hari ini. Yap, terima kasih juga kepada narasumber Kak Irda dan moderator kita yang telah menghadiri webinar kita hari ini. Nah, kami meminta maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Oke, kami ucapkan. Yap. Untuk sebelumnya, jangan lupa untuk presensi ya teman-teman. Untuk linknya mungkin, oke, udah dikasih nih sama panitia. Ya, boleh langsung aja nih teman-teman langsung klik untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat ya. Oke, begitu saja teman-teman. Akhir kata kami ucapkan indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah, thank you. Pamit ya teman-teman. Thank you Kak Irda. Bye. Oke, sehat selalu.